Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Nadira Kordili Ardiansyah dengan NIM 23002211100114. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Break-Even Point. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Dr. Sultan Syah, SE, AK, MM, MAK, CA. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan apa sih analisis break-even point. Apa sih break-even point itu? Nah, jadi di slide pertama ada penjelasan atau pengertian apa sih break-even point itu. Nah, di sini di PPT saya, break-even point atau bisa dibilang BEP merupakan salah satu gagasan penting dunia usaha, terutama ketika perusahaan ini mengetahui di mana mereka tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, secara sederhananya, BEP dapat diartikan sebagai situasi titik di mana pendapatan total perusahaan setara dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Gimana sih itu artinya? Jadi, break-even point atau BEP itu sebenarnya titik impas atau kondisi di mana pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan sama persis dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa gitu. Nah, pada titik ini perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, tapi juga tidak mengalami kerugian. Gimana tuh maksudnya? Artinya perusahaan hanya ingin balik modal tanpa adanya keuntungan tambahan seperti itu. Nah, BEP ini juga sangat penting karena membantu perusahaan untuk tahu seberapa banyak sih produk atau jasa yang harus dijual supaya setidaknya kita bisa menutupi biaya operasional seperti itu. Nah, jika perusahaan berhasil mencapai titik ini, berarti mereka sudah tidak lain merugi, meskipun juga belum mendapatkan untung. Nah, dalam dunia bisnis, mengetahui BEP ini juga sangat penting, sangat berpotensi juga ya, karena BEP ini bisa membantu perusahaan untuk menempatkan target penjualan dan mengatur strategi harga agar lebih menguntungkan. Adapun analisis break-even point yaitu yang dimana diartikan sebagai titik impas. Nah, titik impas ini digunakan untuk menentukan seberapa banyak sih penjualan yang perlu dicapai oleh perusahaan agar dapat menutupi semua biaya produksinya. Jadi, BEP ini menunjukkan jumlah penjualan minimum yang harus tercapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, pada titik ini pendapatan yang diperoleh perusahaan hanya cukup untuk menutupi biaya tanpa menghasilkan keuntungan. Dan analisis ini sangat penting agar perusahaan dapat merencanakan target penjualan dengan lebih tepat dan efisien. Selanjutnya di slide kedua yaitu ada fungsi break-even point dalam suatu usaha. Nah, sebelum kita melakukan atau menghitung break-even point, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih fungsi dari break-even point itu sendiri. Nah, di sini dituliskan fungsi utama dari analisis BEP adalah untuk membantu perusahaan mengoptimalkan efisiensi operasional dan pada akhirnya meningkatkan laba. Dengan analisis ini, perusahaan dapat lebih mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam menjalankan kegiatan produksi dan penjualan. Serta BEP juga membantu manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang lebih tepat, sehingga sumber data yang ada dapat digunakan secara lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Nah, maksud dari kalimat ini ialah analisis BEP ini perusahaan untuk melihat dengan jelas berapa banyak sih penjualan yang diperlukan agar tidak rugi gitu. Dan dari situ perusahaan jadi lebih efisien dalam menjalankan operasionalnya. Dengan produksi dan penjualan, misalnya menentukan target yang harus dicapai. Selain itu, analisis BEP juga membantu manajemen rangsang strategi yang lebih tepat supaya sumber daya yang ada ini tetap berjalan dengan lancar dan memenuhi strateginya seperti itu. Jadi BEP bukan hanya untuk mengetahui titik impas aja gitu, tapi juga dasar untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Lanjut untuk slide ketiga, saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar dalam menghitung analisis break-even point. Nah, di sini ada 3 analisisnya, yaitu yang pertama ada pemisahan biaya dalam analisis BEP, ada biaya tetap dan kapasitas maksimum dalam BEP, ada kombinasi penjualan dan analisis BEP. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemisahan biaya dalam analisis BEP, yang dimana asumsi utama dalam analisis BEP ini bahwa seluruh pengeluaran yang ditanggung oleh perusahaan harus dipisahkan dengan jelas menjaga
terbagi dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap dan biaya variabel itu apa sih? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang kedua ada biaya tetap dan kapasitas maksimum dalam BEP. Ini maksudnya gimana sih? Jadi, jumlah total biaya tetap tidak berubah hingga mencapai titik kapasitas maksimum. Ini berarti bahwa biaya tetap tidak akan berubah seperti itu. Berapapun jumlahnya, barang yang diproduksi asalkan produksi di kapasitas maksimum yang dimiliki perusahaan. Misalnya, kamu ingin membuka usaha minuman boba. Nah, di situ kan pastinya ada perhitungan-perhitungan yang ingin kita hitungkan seperti biaya sewa tempat, mesin atau peralatan boba, dan yang paling penting tuh ada gaji karyawan. Nah, dari itu semua itu disebut dengan biaya tetap. Kapasitas maksimum kamu ini adalah 100 gelas boba per hari. Nah, jika kamu hanya ingin menjual 50 gelas boba per hari, biaya tetapnya akan sama. Namun, jika kamu ingin menjual lebih dari 100 gelas, kamu mungkin perlu menambah mesin atau karyawan, sehingga biaya tetapnya akan bertambah. Lalu yang ketiga ada kombinasi penjualan dari analisis BEP. Di sini dalam analisis ini perusahaan hanya memproduksi atau menjual sebuah tipe produk yang ada apabila perusahaan memproduksi jika terdapat lebih dari satu tipe produk. Analisis BEP juga ini mengharuskan perusahaan untuk menjaga kombinasi penjualan atau sales mix biar tetap konstan seperti itu. Nah, ketika ingin menghitung titik impas atau BEP untuk perusahaan yang menjual lebih dari satu jenis produk, kita perlu membuat asumsi bahwa perbandingan penjualan antara produk-produk tersebut selalu sama begitu. Asumsi ini disebut dengan kombinasi penjualan atau sales mix seperti itu. Dengan kata lain, kita anggap bahwa perusahaan selalu menjual produk-produknya dalam proporsi yang tetap. Oke, slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan komponen break-even point. Nah, di sini ada komponen-komponen ini ada 4 komponen. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, ada pendapatan revenue, ada laba atau profit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biaya tetap. Nah, apa sih biaya tetap itu? Nah, biaya tetap adalah biaya nilainya tidak akan berubah terlepas dari banyaknya produk yang diproduksi atau dijual oleh perusahaan. Biaya ini tetap stuck atau konstan meskipun terjadi fluktuasi dalam volume produksi atau penjualan. Jadi biaya tetap adalah biaya yang nilainya tidak berubah meskipun ada perubahan dalam jumlah produksi atau yang dijual oleh perusahaan. Nah, biaya tetap ini bisa termasuk seperti sewa gedung, lalu ada gaji karyawan tetap, asuransi tetap yang harus dibayar dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh nih, jika sebuah perusahaan memiliki sewa gedung 10 juta per bulan, maka biaya sewa tetapnya ini harus dibayar meskipun perusahaan memproduksi 100 atau 1000 produk dalam sebulan. Seperti itu. Nah, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Nah, ini tuh sebaliknya dari biaya tetap, yang artinya biaya yang berubah-ubah tergantung pada jumlah produknya yang diproduksi atau yang dijual. Semakin banyak yang diproduksi, akan semakin besar pula biaya variabel yang harus ditanggung oleh perusahaan atau owner gitu ya. Dan yang ketiga ada pendapatan atau revenue. Nah, di sini tuh pendapatan tuh seperti gimana sih gitu. Pendapatan itu artinya sendiri adalah seluruh pendapatan yang diterima perusahaan dari aktivitas penjualan barang atau jasa. Jadi pendapatan adalah total uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas penjualan barang atau jasa yang dilakukan dalam periode tertentu. Nah, pendapatan juga dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Nah, pendapatan ini menunjukkan hasil dari aktivitas penjualan yang dilakukan perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya apapun. Yang terakhir ada laba atau keuntungan atau profit. Nah, laba ini dalam artian adalah hasil akhir dari perhitungan keuangan perusahaan, dan laba ini diperoleh dengan mengurangi total pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan total biaya tetap dan biaya variabel. Itu gimana sih penjelasannya? Jadi laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi total biaya atau baik itu biaya tetap maupun biaya variabel dari pendapatan yang diterima perusahaan. Laba ini menunjukkan sejauh mana sih perusahaan dapat menghasilkan keuntungan setelah seluruh biaya produksi dan operasional itu dikeluarkan. Nah, laba dihitung dengan mengurangi total pendapatan dengan total biaya tetap
dan biaya variabel. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki pendapatan 100 juta dan total biaya tetap serta biaya variabel yang dikeluarkan mencapai 70 juta, maka yang diperoleh perusahaan adalah 100 juta dikurangi 70 juta, hasilnya ialah 30 juta. Seperti itu. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan break even point. Nah, di sini tuh poin pentingnya tuh di sini karena semua apapun pakai dihitung dengan BEP ini. Nah, BEP ini mempunyai beberapa langkah untuk menghitungnya. Yang pertama ada menghitung BEP dasar dalam unit. Itu gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya itu BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan price per unit dikurangi variable cost. Nah, di mana arti FC yaitu fixed cost itu biaya tetap ya yang tadi saya sebutkan, dan P-nya itu harga jual per unit, V itu adalah biaya variabel per unit. Dengan perhitungan ini, perusahaan dapat mengetahui berapa sih jumlah unit yang harus dijual agar biaya tetap dapat ditutupi oleh pendapatan yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada menghitung BEP dalam rupiah. Nah, gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya itu seperti ini. BEP sama dengan FC dibagi 1 kurangi FC dibagi S. Di mana FC itu artinya biaya tetap dan S itu adalah volume penjualan. Apa sih untuk fungsinya itu apa untuk menghitung, untuk menggunakan rumus ini tuh? Nah, dengan menggunakan metode ini, perusahaan bisa mengetahui berapa total penjualan yang harus dicapai. Dalam rupiah ya, agar bisa menutupi semua biaya produksi dan operasional sehingga tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan seperti itu. Jadi hanya balik modal saja. Dan yang ketiga ada BEP nilai penjualan. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya itu ialah BEP sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin rasio atau CMR. Nah, fungsi dari perhitungan BEP nilai penjualan ini apa sih? Jadi BEP dalam nilai penjualan ini menunjukkan total pendapatan yang perlu dicapai perusahaan dalam bentuk nilai penjualan untuk mencapai titik impas, yaitu ketika pendapatan dari penjualan sama dengan total biaya dalam artian baik tetap maupun variabel seperti itu. Nah, lalu ada langkah yang terakhir yaitu langkah BEP satuan nilai mata uang. Nah, apa sih? Kayak jarang denger ya sepertinya. Nah, rumusnya seperti apa sih? Jadi rumusnya yaitu BEP dalam kata rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi biaya variabel per unit dibagi lagi dengan 1 dikurangi harga jual per unit seperti di gambar ini. Nah, BEP ini menunjukkan total pendapatan dalam nilai mata uang ya, yang tadi kan rupiah, sekarang nih nilai mata uang. Nah, nilai uangnya yang perlu diperoleh perusahaan untuk mencapai titik impasnya, yaitu jumlah total pendapatan dengan jumlah total biaya. Setelah BEP ini tercapai, setiap pendapatan tambahan akan menjadi laba bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah perhitungan analisis break even point menggunakan grafik. Nah, di sini kan ada grafik-grafiknya yang dimana saya akan menjelaskan satu-satu. Satuan volume yang terletak di sumbu X ya, sedangkan jumlah dolar berada di sumbu Y vertikal. Nah, yang kedua ada garis merah mempresentasikan atau mengartikan itu ialah total biaya tetap. Yang ketiga ada garis biru yang menggambarkan pendapatan unit yang terjual. Lalu ada garis kuning yang menunjukkan total biaya atau biaya tetap dan biaya variabel. Nah, selanjutnya ada titik impas terjadi pada 10.000 unit. Yang dimana titik ini adalah pendapatan dari 10.000 dikali US 12 sama dengan 120.000 dan biaya terdiri dari 20.000 per unit untuk biaya variabel yaitu yang tadi 10.000 dikali 2 dan hasilnya itu 100.000 dijadikan untuk biaya tetap. Nah, selanjutnya apabila jumlah unit terjual melebihi 10.000, perusahaan akan mulai mendapatkan keuntungan dan penjualan. Perhatikan bahwa setelah produksi lebih dari 10.000 unit, garis pendapatan berada di atas garis total biaya kuning ya, bisa dilihat. Sebaliknya, jika jumlah unit dari 10.000, perusahaan akan mengalami kerugian dari 0 hingga 999 unit. Garis total biaya berada di atas garis pendapatan. Seperti itu. Nah, kita memasuki dalam slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu BEP atau break even point itu adalah alat penting dalam bisnis yang membantu memahami hubungan antara biaya dan biaya pendapatan dan biaya perusahaan. BEP juga menunjukkan jumlah unit yang perlu dijual agar pendapatan seimbang dan
dengan biayanya maksudnya, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian. Seperti itu. Analisis ini berguna dalam perencanaan keuangan. Selain memberikan gambaran kesehatan keuangan saat ini, BEP juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Dengan informasi BEP ini, perusahaan bisa menghadapi tantangan, meningkatkan konfitabilitas, dan mencapai tujuan keuangan secara berkelanjutan. Di tengah pasar yang kompetitif, penerapan BEP yang tepat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan daya tahan perusahaan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.